Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam kasih sayangku kepada para jamaah uripe Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kami angkat sebuah tema, iblis yang terpasung. Iblis yang terpasung ada hubungan dengan lagu yang tadi kita perdengarkan bersama. Lagunya dari Leto yang berjudul Sebelum Cahaya, yakni kita masih ditinggal di dalam alam kegelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bukan iblis yang terpasung saat ini yang menimpa tiap-tiap diri manusia kita di hati kita. Sesungguhnya kitalah, sesungguhnya diri manusialah yang terpasung dan dipasung oleh iblis dan setan yang terkutuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya yang terpasung dan yang dipasung itu saat ini adalah diri kita sendiri, dipasung oleh iblis laknatullah, sehingga kita tinggal di dalam alam kegelapan. Sebelum ada cahaya, kita tinggal di alam kegelapan. Cahaya kemanusiaannya, karena di dalam hati kita tak pernah ada Tuhan, karena di dalam hati kita tak pernah kemasukan cahaya Tuhan. Maka dari itu kita dipasung di dalam ruang yang gelap oleh iblis dan syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Karena kita semua selama ini tidak tahu siapa sih musuh bebuyutan seluruh manusia ini. Karena kita selama ini menggaibkan musuh-musuh kita, akhirnya kita terlena di dalam kehidupan ini. Kita terlena di dalam kegelapan hati ini. Dan kita terlena, rela dan ridho dipasung, dibelenggu, dipenjara oleh iblis dan setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai dawuhnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuh bagimu yang nyata. Jadi setan itu, jadi iblis itu tidak gaib, tapi nyata. Tinggal kita percaya kepada Allah atau percaya kepada iblis. Bila iblis setan itu gaib, maka kita akan loyo, kita akan terbelenggu, dan kita akan selalu menjadi budak-budaknya iblis. Karena kita tidak tahu iblisnya. Kita diperbudak saja di ruang yang gelap ini, di ruang kehidupan yang masih diakui oleh kehidupan manusianya. Inilah manusia yang terpasung dan yang dipasung oleh iblis laknatullah di dalam hatinya. Jadi sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Coba kita cek bersama, coba kita lihat bersama. Di dalam hati kita ini yang paling wujud siapa? Yang paling nyata siapa? Yang paling nampak siapa? Allahkah atau diri kita selama ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti yang sangat amat nyata dengan dawuh-dawuh dan firman-Nya Allah bahwa sesungguhnya kita selama ini telah menjadi iblis itu sendiri. Maka dari itu kita selama belum menyadari bahwa kita ini iblis, yakni di dalam hati kita selalu mensekutukan dan mensekutukan Tuhan yang telah menciptakan kita, yakni yang jadi Tuhan, yakni yang jadi Raja, yakni yang jadi penguasa di dalam hati kita, bukan Allah tapi diri kita sendiri selama ini yang jadi Tuhannya. Maka dari itu dipasunglah kita oleh iblis, dijadikan rasul-rasulnya iblis, dijadikan utusan-utusannya iblis, dijadikan pesuruh-pesuruhnya iblis di hati kita. Karena kita hanya mampu membaca ayat-ayatnya iblis yang najis daripada membaca ayat-ayat Allah yang suci selama ini di hati kita. Inilah tanda-tanda buktinya bahwa kita selama ini masih terpasung dan dipasung oleh iblis di hati kita. Kenapa? Karena iblis, karena diri kita lebih wujud daripada wujudnya Allah. Karena diri kita
Iblis yang terkutuk yang ada di dalam dada ini menyatakan dirinya lebih hidup daripada hidupnya Allah. Karena iblis telah menyatakan di dalam hati kita, dia lebih berkuasa daripada kuasanya Allah selama ini di hati kita. Inilah bukti bahwa kita belum kedatangan cahaya Tuhan. Kita masih berada di dalam ruang yang gelap, yakni dinaungi oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini. Bila kita sudah menyadari itu semua, marilah kita sadari itu semua. Bagaimanakah cara melepaskan diri dari pasungan-pasungan iblis? Bagaimanakah caranya melepaskan diri dari jeratan-jeratan, penjara-penjara dan perbudakan-perbudakan iblis di hati kita? Cara untuk melepaskan itu semua, maka kita wajib hijrah iman dan akidah kita. Kita murnikan kembali keislaman kita. Kita murnikan kembali ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ketauhidan, tentang agama la ilaha illallah, agar sama nantinya hati kita dengan Rasulullah, agar ketemu kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah. Inilah yang dimaksud Nabi Muhammad diciptakan untuk contoh-contoh seluruh manusia, agar ketemu hati manusia kepada Rasulullah, ketemu langsung hidup kita dengan hidup yang ada di Kanjeng Nabi Muhammad, yakni ketemu sinarnya Allah, ketemu uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Agar apa? Agar iblisnya yang dibalik, agar kita bisa memasung kembali iblis yang terkutuk itu, agar hati kita bebas dan hati kita dan diri kita sebaliknya memasung iblisnya, memasung setannya, memasung hawa nafsu kita, memasung jin yang selama ini menjadi saudara kita yang selalu memanas-manasi hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kiatnya untuk kita berontak, untuk kita meruntuhkan kerajaan-kerajaan iblis yang ada di dalam hati kita, agar kita lepas dari pasungan-pasungan iblis, belenggu-belenggu iblis, perbudakan-perbudakan iblis, kerasulan-kerasulan iblis, keutusan-keutusan iblis, pesuruh-pesuruh iblis. Kita wajib berani mati untuk melepaskan belenggu-belenggunya iblis di hati kita. Karena kita sudah tahu bahwa siapakah iblis itu? Iblis itu ketika kita masih merasa wujud daripada wujudnya Allah, ketika kita masih merasa hidup dari hidupnya Allah di hati kita, itulah iblisnya, yakni diri manusia kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kafah, secara sempurna.
Kita selama ini beragama hanya agama nama, hanya agama angen-angen. Tuhannya pun juga Tuhan nama, Allah. Tuhannya pun Allah masih angan-angan selama ini. Hanyalah angan-angan belaka. Hanyalah dusta-dusta belaka. Karena di dalam hati kita sesungguhnya iblislah yang telah jadi Tuhan di hati kita selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi untuk melepaskan belenggu-belenggu pasungan-pasungan iblis yang sejak detik-detik akil balik tiba sehingga saat ini caranya kita kembali memurnikan ajaran-ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Jadi untuk membuka belenggu pemasungan iblis itu adalah kita wajib melawannya mulai saat ini. Jadi ketahuilah untuk memasuki agama Muhammad, untuk mengikuti agama para nabi dan para rasul, yakni dengan awaluddin ma'rifatullah. Jadi agama apapun yang kita peluk, golongan apapun yang kita ikuti, aliran apapun yang kita geluti, tanpa kita makrifat, tanpa kita tahu dan tanpa kita mengenal Tuhan, siapa yang menciptakan diri kita dan siapa Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, maka semua akan sia-sia. Apapun nama-nama agamamu, apapun nama-nama golonganmu, apapun nama-nama aliranmu, semuanya jauh dan jatuh tersesat dari agama Allah. Bagaimana mungkin kita memasuki agama Allah tanpa kita mengenal Allah? Bagaimana mungkin kita masuk di dalam agama Allah tanpa kita berhadap-hadapan dengan Allah? Ya mustahil. Itu semua hanyalah kedustaan iblis belaka, kedustaan setan belaka, agar dengan mudahnya iblis dan setan menyesatkan hati kita selama ini kepada yang menciptakan kita selama ini. Jadi untuk memasuki kembali agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yakni awaluddin ma'rifatullah. Agama apapun wajib kita mengenal siapa yang menciptakan agama-agama, siapa yang menciptakan seluruh manusia, dan siapa yang menciptakan alam semesta yang kita saksikan ini. Harus kenal dengan sang pencipta. Tanpa mengenalnya, bagaimana mungkin kita bisa menyembahnya? Tanpa mengenalnya, bagaimana mungkin kita dapat mengabdi kepadanya? Dan tanpa mengenalnya, bagaimana mungkin kita bisa pulang kepadanya? Asalnya kita tak ada, sekarang ada, sebentar lagi kita pun kembali kepada ketiadaan seperti awalnya. Wal awalu wal akhir, manusia sebenarnya tiada dan kembali kepada ketiadaannya. Manusianya sebenarnya gaib dan kembali kepada kegoibannya. Manusianya mati dan kembali kepada kematiannya. Inilah kunci untuk mengenal Allah. Lalu kapan Allah wujud buat diri kita? Allah wujud dan nyata buat diri kita ketika saat kita belum kedatangan
akil balik. Allah wujud, Allah hidup, Allah nyata, Allah berkuasa, Allah pemelihara, Allah maha pencukupi, Allah maha kasih sayang. Sejak kita dicipta dari cikal bakalnya badan ini, yakni tanah, Allah sudah nyata kewujudannya sampai menjadi bayi. Dan sebelum datangnya detik-detik akil balik, saat itulah Allah nyata kewujudannya. Saat itulah Allah nyata kehidupannya. Saat itulah Allah nyata kekuasaannya. Ketika kita masih Adam, ketika kita masih di dalam surga, yakni maknanya malam, kitanya masih malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya di suatu malam. Jadi Allah nyata bagi kita kewujudannya, Allah nyata bagi kita kehidupannya, Allah nyata bagi kita kebesaran dan kekuasaannya ketika diri kita masih malam. Maknanya belum ada, belum wujud diri kita, belum hidup diri kita. Allah lah yang nyata saat itu. Jadi Allah nyata. Kenapa bayi itu, semua bayi dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir dalam keadaan suci bersih. Kenapa? Karena bayi belum bisa menjadi raja. Karena kita belum ada, karena kita belum wujud, karena kita belum hidup, karena kita belum berkuasa saat kita masih bayi. Syariatnya ada bayinya, tapi hakikatnya tak ada kita di dalam bayi ini. Kita ra wujud, kita ra hidup, kita ra kuasa apa-apa, oek-oek saja bisanya. Maka semuanya Allah yang ngeramut, Allah yang memelihara, Allah yang memakani, Allah yang menghidupi, Allah yang memelihara, Allah yang mencukupi, Allah yang mengkasih sayangi kita selama itu. Karena kita belum ngaku-ngaku jadi Tuhan di hati kita seperti sekarang ini. Maka dari itu wajib kita tahu sejarah kita sendiri agar kita bisa memberontak, agar kita punya kekuatan untuk melepaskan diri dari pasungan, dari belenggu-belenggu, dari perbudakan-perbudakan iblis dan setan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi awaluddin ma'rifatullah, kita wajib tahu ketiadaan kita sebelum kita ada di bumi ini. Sebelum kita hadir di bumi ini, sejak detik-detik akil balik itulah kita sudah suka mengkonsumsi buah-buah khuldi, buah pengakuan kehidupan ini, buah pengakuan badan-badan ini, dan buah pengakuan apapun yang kita lakukan, semua itu adalah buah khuldi, buah tipuan iblis dan setan, agar kita jadi Tuhan, agar kita jadi penguasa, agar kita jauh dari Sang Pencipta. Karena kitalah selama ini yang ngaku sebagai pencipta. Karena diri kitalah selama ini yang ngaku yang paling tahu dalam kehidupan ini. Kita ngaku yang paling tahu atas diri kita sendiri dan badan kita sendiri.
Itulah kenyataan bahwa kita selama ini telah dibelenggu, dipasung, dipenjara oleh iblis dan setan di ruangan yang gelap tanpa cahaya Allah. Maka dari itu, dari lagunya Mas Neo tadi, sebelum cahaya kita masih di dalam ruang yang gelap dari cahaya Allah. Maka dari itu, marilah kita kumpulkan tenaga, kekuatan, dan menjadah wajadah kesungguhan di dalam hijrah untuk melepaskan dari pasungan-pasungan iblis dan setan ini, yakni kita menengok kembali ajaran kemurnian Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi itu, yakni ajaran tauhid, mengesahkan Allah, mentauhidkan Sang Pencipta di hati kita. Kenapa kita dipasung oleh iblis dan setan? Karena kita di dalam hati kita selama ini hanyalah mengesahkan diri kita sendiri. Kenapa kita dipasung dan dipenjara oleh iblis? Karena kita selama ini selalu dan selalu mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita, jauh dari tauhid Tuhannya yang menciptakan dirinya selama ini. Itulah, dari akibat itulah maka kita selama ini terus dan terus terpasung, dibelenggu, dijadikan budak-budaknya iblis dan setan selama ini. Maka dari itu, marilah kita kembali ke asal usul diri kita. Man arafa nafsahu, barang siapa yang tahu, yang makrifat, yang menyadari, yang mengerti hakikat diri sejati manusia yang hanya ciptaan, yang hanya makhluk, yang hanya diadakan, yang hanya dihidupkan, yang hanya dikuasakan, maka manusia akan makrifat kepada hakikat diri sejatinya yang tak bisa apa-apa. Maka setelah itu nyatalah faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhannya bagi dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, saya minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk bangkit dan bangkit dari pasungan-pasungan iblis yang selama ini telah memasung kita, kita sholat di dalam pasungan iblis, kita ibadah dalam pasungan iblis, kita berbuat kebajikan dalam pasungan iblis, semuanya kita dituhani oleh iblis, semuanya kita dirasuli oleh iblis dan setan, diutus oleh iblis dan setan, disuruh oleh iblis dan setan, maka tak akan pernah ada gunanya sholat dan ibadah ketika kita dipasung oleh iblis di hati kita. Maka hati kita takkan pernah lepas dari sangkarnya. Hati kita takkan pernah bisa terbang menuju Tuhannya. Karena cahaya ketuhanan